Halo semua, jadi hari ini saya mau bikin video, mau berbagi pengalaman aja sih buat kalian kalau ada yang lagi mau beli mobil HR-V ya. Jadi saya pengen berbagi pengalaman sedikit terkait selama ini saya pernah pakai mobil HR-V gitu. Apa aja kendalanya mungkin dan apa aja yang harus diperhatiin saat beli gitu kan. Kebetulan saya juga beli mobil HR-V ini itu second ya, cuman secondnya itu masih oke lah, masih oke banget mobilnya itu. Ini mobilnya kita langsung buka aja. Ada ya, kita udah di dalam mobilnya. Oke semua, jadi saya udah di dalam mobil HR-V saya. Nah, saya mau cerita sedikit tentang mobil HR-V ini. Jadi mobil ini tuh saya beli itu tahun ini deh, awal tahun ini kalau nggak salah. Awal tahun ini, jadi baru banget. Saya pakai beberapa bulan ini, udah hampir mau setengah tahun lebih kali saya pakai mobil ini. Nah, saya beli mobil ini tuh harganya 205 juta karena pasarannya memang masih tinggi ya. Mobil HR-V itu pasarannya tuh tinggi banget. Ini tipe yang E, yang tipe yang kedua kalau nggak salah. Tuh kan ada tipe yang bawah tuh S atau apa gitu ya, saya lupa. Ada tipe E, nah satu lagi yang paling tinggi tuh yang Prestige. Beda ininya, dia beda velgnya. Model velgnya itu kayak yang RS. Mobil-mobil Honda tipe RS sekarang tuh velgnya pasti beda kan, kayak gitu. Ada hitam chrome gitulah. Nah, ini tipe kedua. Itu beli 205 juta. Bener-bener susah negonya. Saya beli langsung ke pemilik ya, jadi bukan ke pedagang gitu kan. Nah, harga segitu mungkin memang pasarannya ya. Jadi di Kerawang itu kan banyak yang jual HR-V, tapi kebanyakan itu udah pedagang gitu kan, udah showroom yang jualnya. Dan harganya itu ya kisaran segitu. Paling murah itu ada pun 180, dan itu tahunnya 2016 itu kan. Kalau yang saya ini itu tahunnya 2018 dia tuh. HR-V tahun 2018. Harga kisaran 200 juta, 190 di Kerawang itu kilometernya pada tinggi, hampir 70.000, 80.000, bahkan ada yang 100. Itu dijual mahal banget gitu kan. Memang kondisi mobil pada mulus sih, kelihatan dari luar kan pada mulus gitu kan. Cuman kilometer udah pada tinggi-tinggi semuanya. Wajar sih, mobil 2018 ya, jadi ya wajar lah kilometer segitu gitu kan. Nah, tapi mobil ini itu waktu saya beli kilometernya itu cuman 39.000. Harga segitu kilometer 39.000 dan kondisi mulus. Mobilnya bener-bener mobil jarang dipakai. Saya juga kan ngeceknya itu bawa ini ya, bawa inspektor mobil gitu ngeceknya. Jadi biar bener-bener ketahuan lah gitu kan, karena saya kurang paham soal mobil. Nah, saya bawa inspektor mobil, bayar sekitar 400.000. Puas lah gitu ngecek pakai itu, karena bener-bener dicek semua kan, sampai ya semuanya dicek, kaki-kaki segala macem, elektrikal, terus juga di sensor-sensornya dicek semua gitu kan. Pokoknya semuanya dicek full. Bahkan catnya juga ketahuan kan. Betul, mobil ini tuh catnya original, belum pernah ada cat ulang atau apapun ya. Belum ada bekas tabrak dan apapun, karena kan kecek pakai alat gitu kan. Kalau mobil bekas cetan ulang gitu kan pasti udah nggak standar lagi ininya, angkanya gitu kan. Angka pas dicek ketebalan cat atau mungkin atau apa gitu, ada alatnya gitu. Terus sensornya juga dicek semua, dan nggak bohong gitu, memang kilometer 39.000 sesuai dengan yang ada di dalam mobil ketika dicek pakai
kayak ada mesin gitu diceknya. Jadi itu mah nggak akan bisa bohong gitu. Mungkin kan kalau ini kan bisa aja diganti-ganti gitu ya kilometer tuh atau apa gitu kan. Buku servis juga mungkin bisa dimanipulasi, tapi kan kalau udah sistem mesin dicek ya udah memang originalnya gitu kan, segitu. Nah 205 juta itu saya nggak tahu ya bener worth it apa enggak, tapi kondisi pajaknya juga panjang gitu kan, mobilnya mulus, nggak ada, pas dicek itu nggak ada apa ya, nggak ada yang harus diservis gitu, walaupun dia mobil udah lama ya, 2018 beli di 2024 gitu, udah hampir mau berapa tahun, udah sekitar 7 atau 8 tahun gitu kan, beli di 2024 akhir apa 2025 waktu itu tuh Januari kalau nggak salah, udah hampir 8 tahunan gitu mobil ini. Dan ya secara ini overall oke aja gitu, harga segitu nggak banyak harus perbaikan gitu kan. Terus juga mobilnya nggak capek, mobil di rumah aja sih, emang langsung dari yang punya kan belinya juga. Nah sebelumnya kan saya tuh seringnya pakai expander ya, sama expander juga tahun 2018 gitu kan. Waktu pindah ke sini tuh lumayan sih kerasa bedanya, karena dari ini mungkin ya, dari feel bawah gitu kan, walaupun sama-sama gede kelihatannya mobilnya dari luar, tapi kalau udah di dalam bawa mobil ini tuh berasa bawa mobil apa ya, semi sedan gitu kalau bisa dibilang tinggi juga enggak kan. Expander kan lumayan tinggi, kalau saya bawa expander tuh agak di atas gitu. Saya juga kan pernah bawa sedan juga enggak sependek ini mah agak sedang aja gitu. Terus yang kedua, kondisi di dalam itu enggak sebesar di mobil expander ya. Mobil expander tuh lumayan gede lah dalamnya, kalau ini ya pas aja gitu. Memang fit aja, dibikin fit gitu kan. Terus untuk feel berkendaranya juga mobil ini tuh enak, apa ya, kayak sat-sat gitu loh di gasnya. Terus kayak selap-selip tuh enak gitu, mobil ini tuh kayak ya sat-sat aja lah, mobil sat-sat. Dari pandangan juga luas gitu kan mobil ini tuh. Terus juga dari indikator ya lumayan lengkap, kayak ada indikator bensin itu estimasinya bisa menempuh berapa kilo lagi. Terus juga indikator rata-rata pemakaian bensin juga ada gitu kan. Indikator tripnya ada lengkap gitu kan, jam segala macam lengkap. Terus juga dia tuh ada gigi juga nih, kanan kiri, plus kanan, minus kiri, itu biasa dipakai untuk mode sport ya, karena mobil ini kan ada mode sportnya. Kalau nggak salah itu sampai 7 deh, kita bisa pindah-pindah giginya 1 sampai ke 7 di mode sport. Nah untuk maticnya sendiri ini tuh cuman ada P, R, N, D, dan S. Nah cuman ya bisa di-adjust tadi pakai gigi ini, baik yang D maupun yang S gitu kan. Cuman emang kalau pakai yang S bakal lebih boros aja sih pakai bensinnya, beda sama yang D. Tapi kalau untuk saya sih pakai yang D juga udah cukup ya, udah cukup. Apalagi dengan adanya fitur cruise control di mobil ini tuh ada fitur cruise control. Jadi di kecepatan minimal tuh 40 lebih itu kita bisa ngaktifin mode cruise control ini. Kita pijit di sini ada buat ngatur cruise controlnya. Itu nanti akan nahan tuh. Misalkan kita mau di kecepatan 45 ya, kita tahan di situ, itu dia nanti akan nahan gasnya tuh. Jadi kita nggak perlu nginjek gas terus, nanti otomatis akan nahan di kecepatan 45 itu. Cuman kalau nanti kita nginjek rem, ya dia akan ke cancel otomatis gitu. Enaknya sih itu menurut saya sih, apalagi kalau di tol yang kayak di
tol ke Jawa, Cipali gitu kan, itu kan lurus terusan, nggak ada hambatan, kendaraannya juga sedikit. Itu enak pakai fitur itu. Terus juga lebih menghemat bahan bakar yang pastinya. Cuman ya itu minusnya, hati-hati aja, bisa ketiduran gitu kalau pakai fitur cruise control itu, karena bener-bener kita nggak ngapa-ngapain, kaki udah diem aja gitu, tinggal mainin rem aja gitu paling. Terus apalagi ya plusnya mobil ini tuh, dari segi tampilan ya HR-V ya udah mewah ya, mobil HR-V itu kan kelasnya. Kalau dari tampilan ya udah nggak usah diiniin lagi lah gitu. Dari tampilan dalamnya juga udah mewah sih mobil HR-V ini, bukan kayak mobil biasa aja gitu. Mungkin kalian juga tahu lah gitu, misalkan kayak mobil-mobil Avanza yang baru tuh, yang bukan Avanza, apa yang ini, Avanza tuh yang dari Daihatsu itu kan udah kelihatan ya plastik dashboard dalamnya tuh agak udah kelihatan biasa aja gitu, walaupun memang harganya itu nggak beda jauh ya, cuman kelihatan aja gitu biasa aja, kelihatan nggak mewah gitu dalamnya itu. Kalau HR-V sih kelihatan mewah, mobil mewah, karena ya Honda ya. Nah, ininya Honda sih, kalau untuk look sih kayaknya Honda tuh tetap mengunggulkan look gitu kan dibanding dibanding mobil-mobil lain gitu kan, look dalam maupun look luar, karena dia bener-bener kayak mewah aja gitu kelihatannya mobil Honda itu. Nah mungkin kekurangannya kalau untuk mobil HR-V itu, kalau yang selama saya pakai ya, itu ada di kaki-kaki ya. Mungkin dia agak semi SUV dan semi sedan, jadi agak lumayan kerasa gitu kalau jalanan jelek tuh, jadi agak lumayan dakduk kerasa sedikit sih. Dan suara ban roda itu agak lumayan kedenger ya, walaupun ini udah pakai peredam mobil ini tuh, di bagian bawahnya udah pakai peredam, cuman masih kedengeran aja gitu suara roda tuh, nggak bener-bener nggak mulus gitu. Dan juga untuk kelemahan lain mungkin ada di kaki-kaki ya, mobil Honda kan memang penyakitnya tuh kaki-kaki. Jadi ya beli mobil bekas Honda ya udah siap aja harus bener-bener budgetnya untuk kaki-kaki. Sebenarnya nggak akan mahal juga sih benerin kaki-kaki Honda, cuman ya udah harus siap aja budget dan nggak usah aneh gitu. Cuman ya walaupun itu ya tetap masih oke lah mobil-mobil Honda tuh kaki-kakinya. Dan untuk kekedapan suara di dalam ya mungkin lumayan kedap, tapi yang nggak kedap banget sih menurut saya. Jadi masih kedengar lah suara di luar gitu, sedikit tuh masih kedengar. Ya wajar sih, kecuali sekelas Mercy atau BMW yang udah pasti kedap suaranya oke banget gitu kan. Kalau memang pengen yang bener-bener kedap ya mobil-mobil sekelas itu sih. Kalau untuk HR-V sih ya oke aja gitu, bukan yang kedap banget, bukan yang nggak kedap juga sih, standar lah kayak mobil Expander gitu, sama sih ini. Dan juga untuk apalagi ya, mungkin ya itu tadi, harganya sekitar segitu, 200 jutaan. Mobil ini 2018 tipe E, kilometer rendah, hitungnya ya kilometer rendah, untuk yang saya itu 200 jutaan. Gak tahu nih mahal apa enggak. Kalau menurut kalian ini bisa komen aja di bawah, mahal apa enggak. Terus mungkin kalian juga ada informasi lain seputar mobil ini, misalkan kelemahan lain setelah kalian pakai apa gitu. Kalau sejauh ini sih saya pakai ya aman-aman aja sih sebetulnya, nggak ada aneh-aneh apa-apa gitu.
tergantung pemakaian juga kali ya kalau kendaraan tuh. Sejauh ini aman walaupun mobil udah lumayan lama, tapi ya oke lah, nggak ada masalah apa-apa ya. Jadi selain hal-hal tadi mungkin saya mau jelasin hal-hal lain mobil HR-V itu. Nah, yang saya aneh itu mobil HR-V itu ini full di sini nih, AC, kisi AC nih udah 3. Menurut saya sih terlalu banyak ya ada di sini. Kenapa nggak di belakang aja gitu, ditambahin 1 di bawah, nyembur ke atas kan bisa, atau gimana kayak, soalnya di belakang itu dia nggak dapat semburan AC soalnya gitu kan. Dia full di depan semua semburan AC-nya. Ini menurut saya sih agak kurang ya. Nah, terus juga untuk fitur-fitur lain ya, untuk ini kan standar ya, head unitnya standar bawaan ini, nggak diganti. Nah, untuk fitur AC ini udah digital, udah banyak sih. Untuk depan, untuk belakang itu ada semburan semua. Sirkulasi dari luar, sirkulasi di dalam ada semua. AC on off ada, terus juga on off untuk AC secara keseluruhan ada gitu kan. Untuk auto ada juga gitu kan. Lengkap sih kalau untuk masalah per AC-an. Terus juga untuk handbrake-nya tuh HR-V itu kayak gini, jadi tinggal di toel ke atas. Kalau untuk rem tangan, kalau untuk ngelepas tinggal di toel ke bawah, tekan ke bawah. Kurang lebih sih dalamannya kayak gini. Terus kalau untuk kursi penumpang yang baris kedua, kalau menurut saya sih lumayan gede sih, cukup untuk 3 orang gitu kan. Lumayan nyaman sih kalau untuk duduk di belakang. Terus juga untuk bagasi HR-V ini lumayan luas banget ya bagasi HR-V ini. Memang sih mobil ini didesain sebenarnya untuk keluarga kecil kali ya, untuk keluarga 4 orang gitu. Mobil ini udah oke banget. Tapi kalau untuk keluarga besar ya mending beli yang lain deh, yang 3 baris gitu kan. Tapi kalau untuk keluarga kecil udah oke banget. Ini kan juga ada airbag di depan, di sini juga ada airbag. Di belakang sih nggak tahu nih ada airbag apa enggak. Kayaknya nggak ada deh di belakang airbag. Cuman ada di depan doang 2 airbagnya. Mungkin gitu sih. Fitur-fiturnya sama kayak ini, sama fiturnya. Terus juga fitur-fitur lain sih ya sama aja ya, kayak mobil-mobil lain, nggak ada yang aneh banget ya. Untuk cup holder di sini ada 2 nih, bisa cukup. Terus juga bisa naruh barang di sini, dibuka. Ini bisa di maju mundurin sesuai kebutuhan. Paling itu sih, paling fitur yang oke-nya sih yang memang benar-benar bisa kepake tuh cruise control, yang beda ya, maksudnya beda dari mobil-mobil lain nih fitur ini nih. Cruise control tuh beda dari mobil-mobil lain gitu. Untuk overall fitur lainnya ya sama aja gitu kan, kayak mobil-mobil lainnya. Oke, jadi mungkin gitu aja share dari saya selama saya menggunakan mobil HR-V ini. Mudah-mudahan ngebantu ya buat kalian yang lagi pengen cari-cari referensi tentang mobil HR-V. Overall enak mobilnya. Ya itu aja sih, jangan sampai kalau kalian gak ngerti sebaiknya bawa yang ngerti mobil gitu. Entah itu kalian punya teman atau kalian nyewa jasa. Sebaiknya kalau beli mobil bekas gitu harus membawa mekanik ya, orang-orang yang memang paham seputar mobil gitu kan, agar kalian nantinya nggak terlalu banyak kalau ada perbaikan gitu kan. Soalnya lumayan mobil-mobil kayak Honda gini kan perbaikannya mahal, spare partnya nggak murah gitu kan. Jadi mungkin demikian video dari saya, semoga membantu dan jangan bosan-bosan nonton video dari saya. Dah.